Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, berikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Ini sembah kami, mau menyembahmu Tuhan, lebih dari ini Tuhan. Kami rindu menyembahmu, mau menyembahmu Tuhan, sampai memutih rambutku, sampai habis nafasku. Ku mau menyembahmu dengan segenap hatiku, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Ku mau menyembahmu Tuhan. Ku sembah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Tulus kepada Yesus. Sembah kami berikan padamu. Ku sembah hanya untuk Tuhan. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, haleluya. Tuhan Yesus adalah Allah yang baik. Mari pagi hari ini kita akan lanjut melihat kembali dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38 ini. Ini sesuatu yang powerful, yang luar biasa. Ya. Mari kita baca bersama-sama di dalam Lukas pasal 6 ayat yang 38 ini. Dikatakan, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara sekalian, beberapa saat yang lalu sudah kita bicarakan bahwa kita ini harus punya pemahaman yang positif mengenai memberi. Dan biasanya pengumuman disampaikan, kalau kita berpikir negatif, kita akan berpikir, pengumuman dari gereja pasti ini ngeruk duit, ya, dan seterusnya. Ini pikiran yang negatif. Informasi ini diberikan supaya kita tidak salah dalam hal memberi. Ini loh caranya begini, dengan teknologi yang benar, ada mesin EDC, ada QR code, ada metode transfer, ada ya macam-macam. Itu teknologi sudah luar biasa sekarang. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi yang penting adalah kita harus menjadi positive thinker. Seorang yang berpikirnya itu positif. Jangan ketika ada memberi, pasti ini cari duit ini. Itu sudah mata duitan. Mungkin ada hal-hal yang bersifat traumatis. Memang di dunia ini macam-macam itu ada. Ada yang mata duitan, ada yang mata keranjang, ada yang mata bola, ada yang mata apapun, ya. Macam-macam itu ada. Tapi mari kita positif dan kita pastikan bahwa rumah Tuhan di mana kita beribadah itu adalah tempat yang kudus. Di situ tidak ada mata keranjangan, mata duitan, mata-mata hijau, mata apa, tidak ada. Yang ada adalah firman Allah yang diberitakan. Jadi saudara sekalian, yang penting adalah positive thinking, berpikir positif. Apalagi ini firman Yesus sendiri, kata-kata Yesus sendiri, berilah dan kamu akan diberi. Udah saya jelaskan, di dalam bahasa aslinya yang berbunyi didote, perintah. Kedotisete, imin. Dari kata didomi yang sama, itu bentuk pasif, future, kamu akan diberi. Ini kata Yesus sendiri. Sudah itu aja yang kita pegang. Bukan enggak pakai A, B, C, D dan seterusnya. Katakan, Yesus, aku percaya firman-Mu. Ketika Engkau perintahkan aku memberi, maka aku akan diberi. Dan pemberian yang kita terima itu dikatakan belum selesai. Dikatakan selanjutnya, suatu takaran yang baik. Yang dipadatkan,
yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Nah, ini kata-kata Yesus. Bukan perkataan si A si B, bukan juga gereja ataupun institusi. Tapi ini kata Yesus sendiri. Nah, tentunya setiap orang senang diberi. Dan pemberian ini yang diterima ini bukan asal-asalan. Tetapi yang dipadatkan, digoncang-goncang, yang tumpah keluar, itu yang akan diberikan. Kita ingat kalau ada, ya baik itu benda berupa pasirkah, atau termasuk juga kerupuk mungkin ya, itu seringkali di tempat itu pasti akan dipadatkan. Setelah padat digoncang-goncang. Siapa tahu masih ada space untuk nambahi lagi kerupuknya atau pasirnya dan sebagainya. Dan bahkan bukan cuma sampai padat saja, tapi luber, tumpah keluar, luber. Itu yang akan dicurahkan dalam ribaanmu. Itu janji Yesus, itu yang akan diberikan. Jadi saudara sekalian, mari kita secara positif terima firman ini. Dan kita tidak usah memberikan alasan A, B, C, D yang kontekstual lah dan sebagainya. Memang konteksnya ini juga berbicara mengenai pengampunan. Oke, ampuni, beri pengampunan. Dan kamu akan diberi nanti, akan diampuni oleh Bapakmu. Menerima pengampunan yang luar biasa dari Yesus. Oke. Tapi bukan berarti bahwa ini tidak termasuk memberi yang lain. Entah itu tenaga, waktu, apalagi keuangan dan sebagainya. Termasuk uang juga. Saya yakin sudah pasti senang kalau uang yang diberikan ke kita itu dipadatkan, digoncang-goncang, ditambahi lagi sampai padat. Bahkan luber tumpah keluar. Wah, kita pasti senang. Itu pasti akan terjadi ketika kita menjalankan firman Allah. Jadi didote adalah bagian kita. Dotisete tadi bagian Yesus. Dia yang berfirman. Dan ini bukan asal-asalan. Selain itu kata-kata Yesus, yang kedua juga kita lihat ini ada dasar di dalam firman Allah. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat 22, ayo kita lihat. Kejadian pasal 8 ayat yang ke-22 ya. Dikatakan di sana bahwa selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin. Ini sudah merupakan hukum dari Tuhan, law, ketetapan Tuhan. Menabur itu akan menuai. Tidak akan ada tuaian tanpa menabur. Ya tapi menabur itu kan bukan cuma uang. Iya, menabur itu banyak. Ada menabur kebaikan, menabur kejahatan dan sebagainya. Tapi juga bukan exclude. Bukan masalah menyingkirkan masalah uang. Uang juga termasuk. Ketika kita menabur, memberi, maka kita juga akan menuai. Ini sudah law, firman Allah, hukum Allah. Mari sekarang kita ini positif. Kita terima firman Allah dan kita lakukan. Seorang petani yang menabur, dia akan menuai. Siapa yang membuat menuai? Ya Tuhan sendiri. Bagian si petani itu cuma menabur. Ketika dia menabur, dia akan menuai. Kalau dia tidak mau menabur, ya tidak akan menuai. Pasti
tidak akan terjadi. Oleh karena itu, mari kita dalam hal ini serius dan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Menjadi seorang positive thinker. Pikirannya itu yang positif, bukan yang negatif. Ya. Memang masalah keuangan itu seringkali sesuatu yang sensitif. Memberi itu sesuatu yang sensitif. Karena memang ada yang menyalahgunakan dan sebagainya. Tapi sekali lagi, ini tempat kudus. Ketika saudara memberi, saudara akan menerima. Menabur akan menuai. Jadi kalau ada informasi, pengumuman mengenai memberi dan sebagainya, tangkap secara positif. Dan kita tidak perlu babi, bubebo dan seterusnya. Ya. Itu malah mempersulit diri kita sendiri. Coba kalau kita hidup selalu dengan pikiran yang negatif, itu akan menggerogoti kesehatan kita. Menggerogoti kehidupan mental kita. Tapi kalau kita selalu positif di dalam Yesus, ya Tuhan, aku percaya firman-Mu Tuhan. Aku percaya firman-Mu Tuhan. Itu bagianku yang akan dan harus aku lakukan Tuhan. Kau perintahkan memberi, aku beri. Aku pasti akan menerima. Dan sudah lihat yang diterima itu luar biasa. Bukan asal-asalan. Malah akan berlipat kali lebih dari yang saudara tadi taburkan atau beri. Mungkin di sini juga ada yang mulai mempersepsikan begini. Paling ini propaganda supaya memberi dan seterusnya. Ya terserah, itu masing-masing saudara mempunyai persepsi tersendiri. Tapi cuma saya ingatkan aja, ketika persepsi saudara negatif, maka itu akan mempersulit diri kita sendiri. Terimalah dengan positif, penuh iman. Dan kita tidak perlu meributkan ini, itu, dan seterusnya. Cuma pegang firman Allah. Yesus katakan berilah, ya sudah kita lakukan. Nah, kamu akan diberi. Itu bagiannya Yesus. Dan nanti yang kita terima ternyata fantastis, luar biasa. Yang dipadatkan, yang digoncang-goncang supaya semakin padat, ditambah lagi. Goncang lagi, ditambah lagi. Dan sudah padat, tambah lagi meluber. Itu yang akan kita terima. Mari pagi hari ini, kita sungguh-sungguh positif dan beriman di dalam Tuhan. Nggak usah takut. Masa seperti ini memang semua sedang goncang. Iblis memang sengaja menggoyah ini. Dan menggunakan ini untuk menakut-nakuti anak Tuhan. Kamu sendiri kekurangan, kamu sendiri kesulitan. Mau memberi gimana? Udah gak usah memberi. Nah ini sesuatu yang keliru. Justru kesempatan seperti ini, kita beriman, katakan Tuhan, cuma ini yang aku punya Tuhan. Tapi aku tidak takut, karena aku beriman kepada Engkau, aku percaya kepada Engkau Tuhan. Aku akan memberi. Sebab janjimu adalah, aku akan diberi. Pegang firman Allah itu. Berkat Tuhan akan dilimpahkan dalam hidup kita. Bukan hanya materi saja, tapi juga damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus, kesehatan apalagi. Ketika saudara bersukacita, memberi dengan penuh sukacita, tidak ada penyakit bisa nempel. Termasuk itu virus yang ditakuti. Ini virus yang namanya kurang ajar ini, corona ini. Ya. Dan sebagainya tidak akan bisa menyentuh. Ada perlindungan Yesus. Ketika kita penuh sukacita, penuh iman di dalam Tuhan. Positive thinking di dalam Yesus.
Terpujilah nama Tuhan. Jadilah melaku firman Allah. Dan kita terima dengan positif. Terima dengan penuh iman. Maka firman Allah akan digenapi dalam hidup kita. Saudara akan melihat nanti hasil yang istimewa. Dan kita akan semakin tersenyum. Tuhan, Engkau memang ya dan amin. Engkau memang Allah yang benar. Engkau tidak pernah gagal dalam janji-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Yesus, firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tidak ada kebenaran yang lain kecuali firman-Mu Tuhan. There is no other truth except the word of God. Hanya firman-Mu itu satu-satunya kebenaran Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau adalah sang kebenaran itu Tuhan. Dan saat ini kami pegang janji-Mu Tuhan. Kami berdoa dan kami imani sepanjang hari ini kami semuanya diberkati berkelimpahan. Tidak ada kekurangan. Kami semuanya sehat. Dan kuasa darah Yesus melindungi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tidak ada virus, corona, dan yang lain-lain yang bisa menyentuh kami. Kami sehat dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya, katakan sama-sama, amin. Haleluya. Tuhan memberkati.